Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Mustafawiyah dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 4A. Nah, ini saya akan membahas tentang perencanaan agribisnis budidaya tomat organik, nama perusahaan sayur organik. Nah, untuk latar belakang usaha sayur segar ini sendiri, tomat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, dengan budidaya sistem organik dan terjaminnya kualitas produk dan permintaan pasar cukup tinggi. Untuk identitas usaha sayur segar ini sendiri, ini usahanya dengan budidaya tomat organik, nama perusahaannya sayur segar, dan produk yang dihasilkan tomat organik. Alamatnya sendiri di Desa Hutagambir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Madiang Natal. Dengan pemilik usaha sendiri, Wahyar Mustafawiyah. Visi dan misi dari usaha ini, visinya sendiri produksi tanaman tomat organik, dan misinya memberikan kepuasan bagi pelanggan, menjaga kualitas produk, dan menciptakan usaha yang berkelanjutan. Nah, dilihat dari aspek pasar rencana usaha ini, pemasaran yang akan dicapai oleh rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha dari hulu sampai hilir dengan komoditas tomat organik. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, usaha sayur segar ini, yang pertama dalam segi pembelian. Untuk pembelian tomat organik, harga beli tomat tersebut dijual dengan kemasan plastik, keranjang bambu, dan lainnya. Yang kedua, dari segi penjualan, dilakukan secara langsung. Penjualan dilakukan langsung di lingkungan sekitar masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Lanjutnya dari segi aspek yuridis. Nah, dari segi aspek yuridis ini, yang pertama, produk, di mana produk yang dihasilkan merupakan produk organik segar. Produk yang dijual sayur segar ini dibudidayakan dengan menerapkan prinsip GAP atau Good Agricultural Practice. Nah, produk yang dijual sayur segar ini sendiri terjamin sehat dan segar karena sistem budidayanya secara organik tanpa penggunaan bahan kimia. Yang poin yang kedua, badan usaha. Sayur segar ini merupakan perusahaan belum berbadan hukum karena skala usahanya masih kecil dan pemilik usaha yang memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, baik hutang perusahaan, pengelolaan, dan pengendalian usaha. Dari segi aspek teknis, keadaan lokasi usaha sayur segar ini sendiri di Jalan Medan Padang nomor 1 Pakantan. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang dekat dengan jalan raya utama. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses produksi pemasaran. Selanjutnya dari segi proses produksi, di mana dalam proses produksi ini yang pertama sanitasi lahan untuk menghilangkan gulma yang nantinya mengganggu pertumbuhan tanaman tomat. Yang kedua, pengolahan lahan, pembuatan bedengan untuk penanaman tomat, persiapan bibit, melakukan pemilihan bibit tomat yang sudah siap ditanam. Selanjutnya, penanaman bibit hasil pemilihan ditanam ke lahan bedengan yang telah diolah tanah bersama pupuk kandang. Pemeliharaan, pada saat musim kemarau dilakukan penyiraman rutin 2 kali dalam sehari agar tidak kekeringan. Dan menganalisis tanaman tomat yang terkena hama penyakit, misalnya ulat daun, ulat buah, dan sebagainya. Selanjutnya, panen. Panen dilakukan pada saat tomat berusia 70-90 hari setelah tanam. Kemudian pasca panen dilakukan sortasi dan grading. Dan selanjutnya pemrosesan, dilakukannya pemasaran. Nah, poin yang selanjutnya dari aspek sosial dan lingkungan, di mana usaha tomat organik atau sayur segar ini memberikan respon yang positif terhadap masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Persepsi dan sikap positif masyarakat juga ditunjukkan dari bentuk kerjasama masyarakat dengan perusahaan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses produksi sebagai tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, dari dampak terhadap lingkungannya. Usaha sayur segar ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan
karena dengan sistem budidaya organik tanpa kimia yang dapat membahayakan kandungan tanah dan sekitar lingkungan usaha. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa-sisa tanaman menjadi pupuk organik kembali. Selanjutnya, kita lihat dari aspek finansial usaha sayur segar ini. Nah, setelah kita hitung jumlah biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi usaha tanaman tomat, yaitu sebesar 6.219.200. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya sendiri untuk usaha produksi tanaman tomat dengan jangka waktu usaha 2 tahun adalah 3.980.000. Kemudian untuk biaya penyusutan alat yang diperlukan untuk usaha produksi tanaman tomat adalah sebesar Rp3.785.551. Nah, untuk biaya lain-lainnya, pertama transportasi Rp2.500.000, itu biaya listriknya Rp15.000 sehingga jumlahnya Rp3 juta. Jadi total biaya tetap yang diperlukan untuk produksi tanaman tomat adalah biaya sewa ditambah penyusutan alat dengan jumlah Rp25.785.551. Nah, sehingga total biaya yang diperlukan untuk produksi tanaman tomat adalah sebesar Rp35.4.751. Nah, selanjutnya dari sumber modal dari usaha sayur segar ini sendiri, yang pertama dari modal investasi. Nah, modal investasi atau modal sendiri sebesar Rp10.907.599. Nah, untuk pinjamannya Rp5.491.067, sehingga totalnya Rp36.354.666. Dan untuk modal kerjanya Rp10.287.360, sehingga jumlahnya Rp70.577.866. Kemudian tanaman tomat dengan budidaya organik dijual dengan harga Rp24.000, maka akan memperoleh penerimaannya sebesar 84 juta. Nah, untuk keuntungannya sendiri, keuntungan yang akan diperoleh dari produksi tanaman tomat adalah sebesar Rp48.995.249. Jadi kesimpulannya, usaha tanaman tomat dengan berlokasi di Jalan Medan Padang Nomor 1 Kantan ini layak untuk diusahakan karena usaha tersebut memberi keuntungan. Perencanaan usaha produksi tanaman tomat ini telah dianalisis terhadap beberapa aspek. Yang pertama dari aspek pasar, dari aspek yuridis, aspek teknis, dan aspek organisasi dan manajemen, dan aspek dari dampak lingkungan terhadap lembaga, dan dari analisis finansial. Analisis finansial terhadap usaha produksi budidaya tomat organik menghasilkan keuntungan sebesar Rp34.515.249 dengan titik impas pada rupiah itu sebesar 14.138. Titik impas pada unit produksi yaitu 2061 kg. Pabrik periode atau lembaga mampu mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan selama 3 tahun 4 bulan dengan NPV Rp103.062.094 dan net BC-nya 3,3 dan gross BC-nya 1,2 dan IRR yang dihasilkan itu 2%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil usaha perencanaan agribisnis usaha sayur segar ini dengan budidaya tomat organik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.